You will never win. Halo teman-teman, selamat datang di channel Reinkarnasi. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas alur cerita Immortality Season 2 Part 11. Pada alur cerita episode sebelumnya, kita sudah melihat bagaimana asap serigala Fang Han berubah menjadi armor tempur serigala langit. Dan di akhir video, kita juga melihat bagaimana aksi Fang Han melindungi dan menyelamatkan ke-8 gadis cantik nan seksi. Dan kemudian ke-8 gadis itu dimasukkan ke dalam bola raksasa asap serigala. Lantas, mampukah bola asap serigala itu bertahan terus-menerus dari serangan ratusan iblis surgawi ini? Langkah apa yang harus digunakan Fang Han untuk bisa mengalahkan ratusan iblis surgawi ini? Tanpa berlama-lama, mari kita simak alur ceritanya. Semoga bisa terhibur. Tepat ketika Fang Han akan berbicara lagi, situasinya tiba-tiba berubah. Kemudian, ledakan besar terjadi. Bola asap serigala yang sebelumnya melindungi Fang Han and the Gang, mulai berfluktuasi dengan cepat. Orang-orang di dalam menjadi terkejut dan gelisah, mereka melonjak dan beredar. Melihat keluar, beberapa pemimpin iblis surgawi yang menyerupai laki-laki telanjang itu kini telah memerintahkan sekitar 100 lebih iblis surgawi untuk meledakkan bola asap ini. Dan sekarang, para pasukan iblis itu tanpa henti berputar mengelilingi bola asap ini. Ratusan iblis surgawi, di bawah arahan dari beberapa pemimpin iblis surgawi, jika mereka digabungkan bersama, kekuatannya akan menjadi sangat kuat. Bola sihir raksasa asap serigala langit segera mulai tampak tertekan dan hampir pecah. Dengan melihat apa yang terjadi, Su Yuer dan Yeyu, serta gadis-gadis lain dari kelompok Jialan tidak hanya diam dan hanya mengamati. Mereka dengan sigap mengambil kecapi dan seruling. Kecapi dan seruling itu segera akan dimainkan untuk menghasilkan gelombang suara dengan maksud memperkuat tembok bola asap serigala Fang Han. Akan tetapi kemudian, Fang Han berbicara dengan nada serius, jangan memainkan kecapi dan seruling itu sekarang. Jika tidak, bola asap ajaib serigala langit akan lebih cepat retak dan pecah. Ini akan membahayakan diri kita sendiri. Hal ini dikarenakan asap serigala langit adalah artefak iblis, sedangkan gelombang suara dari seruling dan kecapi itu adalah harta surgawi. Bagaimanapun, keduanya tidak dapat bersatu, seperti air dan api, dan tidak membedakan antara teman atau musuh. Kemudian Su Yuer dan Yeyu bertanya dengan nada serius, lalu apa yang harus kita lakukan? Terlihat mereka sangat cemas setelah mendengarkan penjelasan Fang Han tadi, seakan mereka tidak dapat melakukan sesuatu untuk membantunya. Kemudian Fang Han dengan tegas berbicara, baiklah, setelah aku hitung sampai 3, aku akan menarik bola asap serigala langit ini. Dan setelahnya, aku akan mencoba membantai iblis-iblis itu. Kalian semua, setelah bola asap ini saya tarik, langsung mainkan seruling dan kecapi Anda untuk melindungi diri Anda. Gunakan waktu sebaik mungkin untuk bertahan, bicara secukupnya. Dan jika ada kesempatan, gunakan semaksimal mungkin. Kata-kata Fang Han saat ini seperti baut panah yang terus-menerus menembak satu demi satu. Tajam, jelas dan terarah. Para murid perempuan pun segera mengerti rencana Fang Han. Ini adalah rencana darurat terbaik. Lalu kemudian setelah hitungan ketiga, bola ajaib asap serigala langit Fang Han langsung ditarik. Bola sihir asap serigala yang sangat besar itu tiba-tiba runtuh ke dalam, berputar, berkontraksi dengan kecepatan yang tidak terlihat oleh mata telanjang.
Pada saat ini, udara di depan Fang Han membentuk pusaran raksasa. Itu adalah pusaran yang terbentuk akibat gerakan asap langit serigala yang ditarik Fang Han berhembus dengan sangat kencang. Pusaran itu menyebabkan banyak iblis surgawi terpental dan terpisah ke dalam beberapa kelompok. Lalu kemudian, Fang Han dengan cepat memanggil semua asap serigala, sekali lagi mengembunkannya menjadi baju besi, armor tempur asap serigala. Setelahnya, kemudian dengan gesit Fang Han melangkah ke depan, menyambut ratusan iblis surgawi dengan serangannya sendiri, bertarung dengan kekuatan besarnya. Kali ini, terjadi ledakan di mana-mana. Segera, saat kekuatan beberapa ratus iblis surgawi bertemu dengan serangan Fang Han. Fang Han segera merasa seolah-olah semua otot di tubuhnya akan terkoyak, armor tempur serigala langit secara bersamaan meledak menjadi asap hitam. Setelahnya, segera asap hitam itu masuk kembali ke dalam labu 7 roh jahat. Armor serigala Fang Han telah dipatahkan oleh ratusan iblis surgawi. Dengan kehilangan armor tempur serigala langit dari tubuhnya, segera Fang Han jatuh dari langit dan mendarat dengan kakinya di tanah dengan keras. Dia berguling ke depan dan kemudian segera kembali berdiri. Untungnya, dia cepat berdiri dari tanah, jika tidak, maka tubuhnya akan dikoyak di tempat. Lalu kemudian Fang Han melompat lagi ke udara, dan bersiap untuk menyerang kembali ke arah iblis surgawi. Kekuatan untuk mampu terbang secara mandiri adalah kelemahan Fang Han saat ini. Fang Han belum mampu untuk terbang secara mandiri dikarenakan ia belum berkultivasi ke alam surgawi. Dia harus mengandalkan kekuatan harta sihir seperti armor asap serigala atau pakaian iblis kapas darah untuk membantunya terbang saat ini. Dan kemudian tiba-tiba, tak lama setelah asap serigala tadi masuk ke dalam labu, kini labu 7 roh jahat itu mulai bergetar. Fang Han bisa merasakan kekuatan iblis yang berasal dari dalam labu ini, dan ternyata asap yang telah tersebar sebelumnya, sekarang sudah sepenuhnya dipulihkan. Dengan cepat, asap langit serigala yang baru dipulihkan muncul kembali, membungkus tubuh Fang Han lagi, dan sekali lagi mengembun ke dalam baju perang, armor asap serigala langit. Kemudian setelah itu, Fang Han berkata, artefak labu iblis ini sangat luar biasa, mampu menyembuhkan harta yang terkandung di dalamnya. Tentu saja Fang Han merasa sangat senang di hatinya melihat kenyataan ini. Memang, kekuatan beberapa ratus iblis surgawi ini tak terukur. Itu sudah cukup untuk menghancurkan Ling Qi secara langsung. Jika saja Fang Han mengenakan pakaian iblis kapas darah sekarang, pakaian itu pasti juga akan hancur berkeping-keping. Hanya pembudidaya alam surgawi yang dapat mengisi ulang objek atau harta surgawi yang rusak dengan mana bisa memperbaiki harta jenis Ling Qi. Dan asap serigala langit merupakan Ling Qi, dan sebelumnya juga telah dihancurkan oleh ratusan iblis surgawi itu. Namun, labu 7 roh jahat memiliki kemampuan untuk memperbaiki Ling Qi di dalamnya. Kalau tidak, bagaimana Fang Han bisa memperbaiki Ling Qi asap serigala langit, sedangkan dia belum mencapai alam surgawi? Setelah sekumpulan iblis surgawi mengamati asap serigala langit milik Fang Han berhasil dipecah belah barusan, puluhan iblis surgawi melihat sebuah peluang. Mereka meraung dan bergegas untuk mengelilingi Fang Han dan beredar di sekitarnya, memutari Fang Han dan bersiap membunuhnya. Tepat ketika mereka akan memasuki tubuh dan pikirannya, dan lalu mencoba untuk mengambil alih pikirannya, sesuatu yang tidak pernah mereka pikirkan akan terjadi. Asap serigala langit sekali lagi muncul kembali, segera membungkus tubuh Fang Han, dan serta melilit puluhan iblis surgawi yang sedang mencoba menyerang pikiran Fang Han. Dan segera, tanpa ampun puluhan iblis itu langsung dilemparkan ke dalam air sungai di dalam gambar mata air kuning. Segera setelah mereka direndam oleh air suci mata air kuning, iblis surgawi ini segera kehilangan kekuatan mereka. Setelah itu, puluhan iblis ini segera disempurnakan menjadi pil biru langit hebat. Mereka disuling oleh naga Yan tanpa bisa melawan sedikitpun. Dengan kembalinya armor tempur serigala langit, Fang Han, dengan semangat yang besar, melompat kembali masuk ke dalam arena pertarungan. Ia terbang dengan sangat cepat, tangan besarnya dengan kuat mencengkram iblis surgawi, seakan dia sedang mengamuk, meluapkan amarahnya kepada iblis surgawi di depannya. Lalu dengan cepat, beberapa iblis surgawi lainnya langsung terbunuh olehnya. Selama waktu ini, suara kecapi dan seruling juga bergabung dan terpancar keluar.
Satu demi satu bidang suara ini tersebar keluar, sekali lagi mengejutkan iblis surgawi dan menjadikannya linglung. Jeritan mereka memenuhi udara. Ini memberi Fang Han peluang lebih besar. Meskipun suara yang dihasilkan oleh kecapi dan seruling ini juga memengaruhi armor asap serigala Fang Han, akan tetapi armor tempur serigala langit itu jauh lebih kuat daripada kecapi dan seruling itu, dan dengan demikian efeknya tidak terlalu dalam. Dengan demikian, Fang Han segera membunuh iblis surgawi yang tersisa. Kondisi di sana seperti tempat pembantaian, lolongan terdengar di mana-mana. Jeritan iblis surgawi memenuhi seluruh langit ketika Fang Han terus membunuh sekitar 70 hingga 80 dari mereka. Di dalam gambar mata air kuning sendiri, sekarang ada 200 penuh pil besar biru langit. Namun, jumlah pil biru langit ini belum cukup untuk mengubah 10 Yasha terbang menjadi 10 Shuro. Lalu kemudian, pemimpin iblis surgawi yang menyerupai lelaki telanjang berkata, "Kalian semua, fokuskan seluruh kekuatanmu untuk membunuh anak ini." Beberapa pemimpin iblis surgawi terlihat sangat marah. Sekali lagi mereka memerintahkan para iblis surgawi untuk menyerang. Akan tetapi, sebagian besar iblis surgawi yang akan menyerang, mereka langsung dikirim terbang bola balik, terpontang-panting di langit, berputar dalam lingkaran raksasa di sekitar Fang Han. Setelahnya, tiba-tiba mereka secara bersamaan, beberapa pemimpin iblis surgawi yang menyerupai pria telanjang ini membuat pukulan. Dengan cepat angin dingin bersiul, kekuatan dari masing-masing tinju iblis ini membentuk wajah iblis seukuran tangki air yang bergegas siap untuk menggigit Fang Han. Lalu kemudian Fang Han berkata, "Iblis surgawi ini sepertinya telah belajar teknik iblis. Saya harus segera membunuh mereka, menyempurnakan 5 pemimpin iblis surgawi yang sangat kuat ini untuk dijadikan pil besar biru langit pasti akan menghasilkan pil yang lebih baik di atas rata-rata." Lalu kemudian saat ini, seluruh tubuh Fang Han bergerak, kemudian melompat dan terbang menuju ketinggian langit. Setelahnya, seperti serigala yang menyerbu, dia bersiap mencengkram mangsanya yang berada di bawah. Fang Han menghindari beberapa wajah iblis dan kemudian dengan kejam menyerang ke arah salah satu iblis surgawi yang mengambil bentuk seorang pria telanjang. Kecepatan iblis surgawi yang satu ini agak sedikit lebih lambat daripada kecepatan yang diberikan oleh armor tempur serigala langit. Dan dengan demikian, segera iblis surgawi ini terkena serangan Fang Han. Sebuah lubang raksasa muncul melalui dadanya, akan tetapi tidak ada darah yang mengalir keluar, hanya wajahnya yang menunjukkan rasa sakit yang teramat dalam. Sebenarnya, iblis itu mencoba sekuat tenaga untuk melarikan diri dan menghindar dari serangan Fang Han barusan. Akan tetapi serangan Fang Han disertai dengan raungan hebat lebih cepat mengenai iblis itu hingga membuat lubang besar di dadanya. Setelah itu iblis itu segera mulai menyebar, terurai menjadi angin dingin. Akan tetapi, sebelum angin dingin itu bergerak menyebar lebih jauh, cakar serigala Fang Han sudah menyambar sekali lagi, segera menangkap semua angin dingin yang tersebar dan memindahkannya ke dalam gambar mata air kuning. Di dalam benak Fang Han sendiri saat ini muncul suara, itu adalah suara Nagayan. Ia kaget melihat semangat ki yang kuat yang berasal dari tubuh pemimpin iblis surgawi ini. Dan dengan cepat Nagayan segera mengolah iblis itu untuk disuling. Setelah itu, pil langit biru hebat seukuran kacang besar terkondensasi. Pil langit biru yang normal biasanya hanya akan seukuran kacang hijau, akan tetapi yang ini seukuran kacang besar. Warnanya juga jauh lebih padat dari biasanya, cahaya kehijauan beredar di dalamnya. Itu sangat sempurna sehingga tampak seperti zamrud. Jelas, kualitas pil ini sangat tinggi. Pil ini bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan pil lainnya. Sepertinya membunuh para pemimpin iblis surgawi yang telah mempelajari teknik iblis ini memang pilihan yang tepat. Fang Han merasa sangat gembira di hatinya. Sekarang, ia menjadi terpacu setelah melihat hasil pil yang disuling dari pemimpin iblis surgawi ini. Seakan Fang Han rela melakukan apapun untuk mendapatkan pil dengan kualitas seperti ini. Lalu dengan semangat yang kembali membara, Fang Han menggunakan semua ki-nya, mengerahkan seluruh kekuatannya, ia mengaum dengan keras. Lalu bergegas menuju para pemimpin iblis surgawi, dan berniat membunuh semuanya. Akan tetapi kali ini, mereka sudah siap. Tubuh mereka bergetar dan berubah menjadi angin dingin yang terhubung dengan semua iblis surgawi lainnya untuk membentuk puncak angin dingin raksasa. Angin itu segera berputar di ruang di sana,
berguling-guling dan kemudian mulai bergerak menuju Fang Han. Dengan sigap Fang Han mengelak dan mengeluarkan raungan lagi, dan lalu segera menyerangnya, meluncur ke dalam pusat aliran angin dingin dengan kekuatan penuh. Akan tetapi itu tidak cukup, ia hanya berhasil sedikit mengguncang beberapa iblis surgawi yang membentuk sisi-sisi dari penggabungan angin dingin ini, dan tidak dapat mencapai inti dari pusaran angin dingin iblis surgawi ini. Lalu kemudian, terdengar suara dari dalam benak Fang Han. Itu adalah naga Yan yang saat ini mengambil wujud tubuh naga di dalam gambar peta Huang Quan. Fang Han, sepertinya Anda belum pernah belajar mantra. Jika Anda hanya mengaum seperti ini, itu hanya membuang energi Anda terlalu banyak. Energi itu tersebar dan tidak dapat terkonsentrasi. Saya akan mengajari Anda 8 suara naga langit. Setelah Anda mempelajarinya, Anda dapat mengatur suku kata Anda sehingga kehendak spiritual Anda terkonsentrasi dalam suara Anda. Jika terkonsentrasi dan tidak tersebar, maka melawan iblis surgawi dan makhluk seperti hantu lainnya yang tidak memiliki tubuh fisik, Anda dapat membantai mereka dengan efisien. Sekolah Yuhua juga memiliki mantra sendiri untuk membunuh iblis surgawi. Mantra ini disebut lagu panjang roh mulia, yang berisi rahasia Ki Agung dunia. Tapi aku sendiri kurang tahu mantra dari sekte Yuhua ini. Terhadap makhluk yang memiliki tubuh fisik, kekuatan membunuh teknik suara ini tidak besar, dan tidak sekuat pedang terbang dan tinju. Namun, jika melawan iblis surgawi yang dan aliran dan pemikiran Ki yang tidak bertubuh semacam ini, mantra itu jauh lebih efektif. Melihat Fang Han dengan kasar menggunakan aumannya untuk mengguncang iblis surgawi dan membuang energinya, naga Yan tidak bisa menahan diri dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Setelah itu, mantra dan gambar misterius dipindahkan ke pikiran Fang Han. 8 suara naga langit. Dalam pikiran Fang Han, untuk pertama kalinya muncul penampakan 8 naga surgawi. 8 naga ini sangat kuat, janggutnya, sisik emas, cakar, dan tanduk panjangnya mengeluarkan aura dari usia yang sangat tua dan seakan telah mengalami segalanya. Ekspresi mereka memandang rendah segalanya. Hanya sekilas dan orang akan merasa bahwa naga ini suci dan mulia, mampu menyingkirkan semua iblis yang beredar. Setelah 8 naga ini muncul, mereka terus-menerus mengaum, masing-masing mengeluarkan suara yang berbeda. Selanjutnya, setiap raungan terdiri dari ratusan bahkan ribuan suku kata. Seolah-olah mereka adalah asal mula dari jalur suara yang hebat di dalam kedalaman dunia. Setelah itu, Fang Han mengetahui sejumlah besar sajak mnemonik. Bangunkan paru-paru, hisap di perut, tingkat pernapasan yang lebih rendah, dominasi dantian, merangsang titik jiaji, memadatkan semangat, perubahan 8 naga, merekonstruksi suku kata, segmen naskah panjang. Meskipun sajak kata itu misterius, itu secara rinci menginstruksikan bagaimana mengontrol kekuatan, cara mengucapkan, dan bagaimana memvisualisasikan roh dan mengoordinasikannya dengan gerakan tubuh untuk membiarkan pikiran dan tubuh roh dengan cepat bekerja bersama. Dengan kekuatan Fang Han yang saat ini telah berkultivasi ke tahap transformasi surgawi, sajak kata ini tidak terlalu rumit karena dia sudah lama memahami pergerakan otot-ototnya. Namun, ada banyak bagian dari 8 suara naga langit yang mengejutkannya. Dia mengira bahwa suara hanya bisa dihasilkan oleh tenggorokan, hidung, dan perut bagian bawah, tetapi sebenarnya bisa juga dihasilkan oleh usus, serta bagian belakang dan lengan. Bahkan ketiak bisa menghasilkan suara saat ditekan bersama. Hal yang sama berlaku untuk kaki, panggul, dan sebagainya. Semua tempat ini dapat menghasilkan suara. Di seluruh tubuh, ada lebih dari 8 tempat yang bisa menghasilkan suara. Namun, orang biasa tidak dapat melakukannya di beberapa daerah karena otot mereka tidak cukup kuat. Metode untuk membuat suara 8 suara naga langit ini membutuhkan kemampuan fisik yang hebat. Hanya jika tubuh dan otot seseorang pada tingkat yang cukup tinggi menjadi lunak namun keras, suara ini dapat dibuat. Tak lama setelah Fang Han memiliki pemahaman yang jelas tentang trik untuk menghasilkan suara-suara ini, Fang Han segera bersiap untuk mengoordinasikan tubuh dan rohnya, untuk menghasilkan dari berbagai campuran suara-suara ini. Ditambah lagi, ini karena fakta bahwa kultivasinya sekarang memang terfokus pada pikirannya, menyebabkan ingatannya menjadi lebih jelas dan kemampuan berpikirnya jauh lebih cerdas daripada orang normal. Setelah mencari tahu tekniknya,
dia melakukan beberapa kali sampai dia yakin bahwa dia bisa menjalankannya tanpa kesalahan. Dia memadatkan semangatnya, menekuk tubuhnya, keempat anggota tubuhnya gemetar, tulang belakangnya retak, pinggang dan kakinya memanjang dan berkontraksi. Dia melakukan teknik pernapasan perut bagian bawah, paru-parunya naik turun, lubang hidungnya penuh dengan sirkulasi udara. Saat ini, Fang Han benar-benar tampak seperti naga yang membentang di langit. Wujudnya tampak serupa, dan niatnya bahkan lebih mirip dari sang naga legendaris. Serangkaian aliran cepat, keras, getaran udara dan suku kata menusuk, seperti gelombang pemadam suci, meledak dari dalam dirinya. Raungan itu kini seperti monster meraung bersama, seperti puluhan ribu gunung berapi yang meletus bersama. Lalu kemudian suara aneh muncul dengan sangat keras dari tubuh Fang Han. 8 suara naga surga ini meledak. Seolah badai telah meledak, gelombang suara meledak keluar. Gelombang itu bahkan bisa dilihat dengan jelas. Gelombang demi gelombang suara berdesir keluar dengan Fang Han berada di tengah sebagai pusatnya. Gelombang ini tersebar dalam bentuk lingkaran. Lalu kemudian, suara nyaring dari iblis surgawi muncul. Kepalaku sakit sekali, suara apa ini? Suara ini sangat keras di telingaku. Sangat menyakitkan, bahkan hati saya terasa seperti ditusuk. Bagaimana mungkin bagi manusia untuk mengeluarkan suara setajam itu? Bahkan suara-suara kecapi dan seruling surgawi sepenuhnya telah tertutup oleh 8 suara naga langit ini. Ketika beberapa murid wanita mendengar suara ini, wajah mereka segera berubah, menjadi sangat pucat. Seolah-olah darah mereka sedang disedot. Suara tajam dari 8 suara naga langit terlalu tajam. Seolah-olah pisau yang sangat tajam telah menembus pikiran mereka. Mereka tidak bisa membayangkan bagaimana seseorang bisa mengeluarkan suara mengerikan seperti itu. Lalu kemudian Sui Yuer dan Ye Yu berkata kepada teman wanita yang berada di sana, "Cepat dan tutup telingamu." Ekspresi wajah Sui Yuer dan Ye Yu tiba-tiba berubah. Kedua pemimpin murid perempuan yang agak kuat dan sehat ini memiliki semangat yang cukup mantap, dan dengan tergesa-gesa mulai memainkan seruling dan sitar dengan intens dalam upaya menetralkan 8 suara naga langit. Kalau tidak, beberapa murid wanita yang lebih lemah, mereka yang hanya pada tahap keberanian surgawi, akan terguncang jiwanya. Namun, para murid perempuan ini sebenarnya masih baik-baik saja. Itu dikarenakan mereka memiliki tubuh fisik, dan 8 suara naga langit tidak akan banyak merugikan mereka. Namun, iblis surgawi itu cukup sial. 8 suara naga langit membersihkan mereka semua. Segera, para iblis itu terkondensasi menjadi gumpalan di udara. Kemudian setelahnya iblis surgawi itu jatuh seperti tetesan hujan ke tanah. Kemudian berubah menjadi orang yang tampak mengerikan. Banyak darah di tubuh mereka, akan tetapi mereka tidak bisa bergerak. Seakan lemas, wajah pucat terlihat di wajah mereka. Adapun beberapa pemimpin iblis surgawi, mereka nyaris tidak bisa terbang. Mereka terhuyung-huyung di langit seolah-olah mereka menderita beberapa cedera serius. Lalu kemudian Fang Han berkata, 8 suara naga langit ini, mengapa itu membutuhkan tenaga fisik yang sangat banyak? Setelah Fang Han mengeluarkan suara 8 naga langit, dia hanya merasakan kelelahan yang ekstrim di tubuhnya. Bahkan kepalanya terasa pusing, seolah-olah dia telah menghabiskan seluruh energinya dan hanya ingin tidur. Lalu Nagayan terlihat menjelaskan dengan suara samar, ini dikarenakan, pertama-tama, 8 suara naga langit ini adalah teknik yang diciptakan hanya untuk melepaskan kekuatan laten untuk merangsang kekuatan ledakan terbesar. Beruntungnya Anda sudah mengkonsumsi pil emas 9 bukaan. Kalau tidak, jika hanya seorang pembudidaya transformasi surgawi biasa yang melakukannya, setelah menggunakannya, akan segera benar-benar kehabisan energi dan jatuh sakit parah. Dan mereka baru akan bisa berdiri setelah istirahat selama 10 hingga 15 hari. Lalu Nagayan melanjutkan, bagaimanapun, Anda baru saja menggunakannya untuk yang pertama kalinya, dan belum sepenuhnya memahami semua triknya. Setelah Anda menjadi murid pelataran dalam dan telah mempelajari lagu roh yang mulia sekolah Yuhua dan membandingkan keduanya, Anda akan sepenuhnya menguasai keduanya. Ketika waktu itu tiba, setiap kali Anda mengeluarkan suara, Anda dapat menyebabkan semua kultivator yang belum berkultivasi ke tahap keberanian surgawi dalam radius 100 langkah akan dikejutkan dengan hebat oleh suara besar Anda. Nagayan samar-samar menjelaskan ini kepada Fang Han.
Sekarang, segera gunakan sisa kekuatanmu untuk menangkap semua iblis surgawi ini, terutama para pemimpin iblis itu. Fang Han juga tahu bahwa waktu panennya telah tiba. Segera tubuhnya bergerak, armor tempur serigala langit menyebar dan berubah menjadi aliran asap hitam yang melintas dan menutupi seluruh langit. Seperti jaring yang jatuh dari langit, itu segera mengikat semua iblis surgawi yang telah jatuh ke tanah, menarik mereka kembali menuju ke arah Fang Han. Pada saat yang sama, beberapa pemimpin iblis yang sedang mencoba melarikan diri itu juga ditangkap. Semuanya terlempar ke dalam labu 7 roh jahat. Setelah menyimpannya di labu, segera Fang Han memerintahkan asap serigala langit mengelilingi dirinya dengan asap, tidak membiarkan bahkan burung pun melihat aktivitas di dalamnya. Lalu dengan diam-diam, Fang Han mengambil semua iblis surgawi dan tanpa ragu menuangkan mereka ke sungai mata air kuning. Tindakannya barusan adalah untuk mencegah siapapun melihat tindakannya setelah menangkap semua iblis surgawi ini. Jika dia dilihat oleh 8 murid perempuan dari kelompok Jialan, akan menimbulkan kecurigaan dan membahayakan masa depannya. Dengan terdengar suara percikan, satu demi satu iblis surgawi dilemparkan ke dalam sungai mata air kuning dan dibersihkan dan dimurnikan menjadi pil, menyebabkan Fang Han merasa gembira di hatinya. Setelah selesai dengan semua itu, dia membubarkan asap serigala langit di sekujur tubuhnya dan berjalan selangkah demi selangkah menuju para murid wanita. Setelah tiba di depan mereka, lalu Fang Han duduk, menyilangkan kakinya, dan mengeluarkan pil esensi primal, kemudian menelannya. Meminum beberapa suap air, kemudian Fang Han menutup matanya dan mengatur napasnya, mengistirahatkan tubuhnya yang saat ini kelelahan. Melihat adegan ini, secara alami para murid perempuan tahu bahwa Fang Han telah menggunakan energinya dengan sangat banyak. Bahaya barusan memang sudah lewat, akan tetapi para murid perempuan ini tidak berani membiarkan penjagaan mereka menurun terhadap tubuh Fang Han. Setelah menelan pil esensi primal, dari dalam perut bagian bawah Fang Han datang rasa panas yang melonjak. Fang Han mengedarkan darah dan qi-nya, memungkinkan panas ini beredar di seluruh tubuhnya, perlahan-lahan memulihkan kekuatan spiritualnya dan mengurangi perasaan kelelahan. Kemudian dengan segera, dia berdiri kembali. Lalu dalam keheningan itu, muncul suara dari salah satu para gadis itu. Kakak senior Fang Han, kamu benar-benar bisa membunuh ratusan iblis surgawi. Aku takut bahkan 3 kakak laki-laki dan perempuan senior di peringkat Sanhe tidak memiliki kemampuan ini. Salah satu murid perempuan, setelah melihat Fang Han saat ini sedang berdiri, memujinya. Setelah melewati badai, mereka semua ceria. Lalu kemudian Fang Han berkata, ini semua hanya karena aku bisa mengandalkan kekuatan dari Baoqi Labu 7 Roh Jahat. Jika saya tidak memiliki Baoqi ini, jika kita hanya memiliki Lingqi biasa, maka sekarang, kita akan sudah dipotong-potong oleh iblis surgawi. Fang Han berkata sambil menepuk Labu 7 Roh Jahat. Dia tidak ingin mengekspos kekuatannya sendiri, dan dengan demikian mendorong semua penghargaan untuk kemenangan pada labunya. Lebih jauh lagi, menjawab pertanyaan tentang gelombang ledakan suara, Fang Han beralasan 8 suara naga langit ternyata sangat efektif adalah karena iblis surgawi telah menghabiskan begitu banyak energi untuk membubarkan asap serigala langit sebelumnya. Wajah para murid perempuan ini, setelah melihat labu 7 roh jahat, semuanya menunjukkan perasaan iri yang jelas. Bagaimanapun, itu adalah Baoqi. Itu adalah sesuatu yang jarang dimiliki bahkan oleh murid sejati. Harta ini sangat berguna. Lalu kemudian Su Yuer berkata, barusan, kakak senior menggunakan teknik mantra. Mantra ini berasal dari sekolah sekte mana? Mantra itu terlihat sangat kuat. Saya pernah mendengar mantra semacam ini dari demonstrasi kakak perempuan senior. Teknik mantra ini bernama lagu roh mulia sekolah Yuhua kami. Akan tetapi teknik mantra yang Anda mainkan, tampaknya berbeda. Apakah teknik ini berasal dari sekolah Yuhua kita? Tanya Su Yuer dengan wajah sangat ingin tahu. Lalu Fang Han mencoba menjawab pertanyaan itu. Teknik ini adalah sesuatu yang diajarkan kepadaku oleh orang asing sebelum aku memasuki sekolah Yuhua. Namun, mereka tidak memberitahu saya apa nama teknik ini. Ini adalah salah satu rahasia kecil saya. Saya berharap saudara senior dan junior tidak akan membocorkannya. Fang Han dengan santai membuat kebohongan yang tidak berbahaya. Lalu kemudian para wanita ini berkata, tentu saja, kakak senior Fang telah menyelamatkan hidup kami, menunjukkan kebaikan kepada kami. Bagaimana mungkin kita bisa membocorkan salah satu rahasia saudara Fang? Beberapa murid perempuan mengangguk. Kemudian para wanita ini melanjutkan,
jika kakak perempuan Jialan kami mengetahui bahwa kami melakukan sesuatu seperti itu, mereka tidak akan memaafkan kami. Kakak senior Jialan, tanya Fang Han dengan wajah polos menunjukkan ketidaktahuannya. Lalu para wanita itu menjawab, apakah saudara senior Fang belum pernah mendengar tentang Ling Xiao dari timur, Jialan dari barat, Yao Guang dari utara, Wan Luo dari selatan, dan Tian Dou dari tengah? Melihat wajah Fang Han yang tidak mengetahui, Su Yuer terkekeh, lalu menjelaskan. Ini adalah cara menggambarkan sekolah Yuhua kami. Di antara semua murid sejati yang kuat, ada 5 yang menonjol dari yang lainnya. Salah satunya adalah kakak perempuan kami dari kelompok Jialan. Karena puncak Jialan yang dia tinggali berada di barat, dia dikenal sebagai Jialan dari barat. Kekuatan mereka bahkan lebih besar dari para tetua sekolah Yuhua. Di antara mereka, Jialan dan Yao Guang adalah kakak perempuan senior kami, sedangkan sisanya, Ling Xiao, Wan Luo, dan Hua Tiandou, adalah saudara senior. Mereka adalah orang-orang yang memiliki harapan mendapatkan umur panjang. Setelah mendengar penjelasan mereka, wajah Fang Han tidak bisa membantu tetapi menunjukkan ekspresi hormat. Dalam hatinya, dia tahu bahwa murid-murid sejati ini tanpa diragukan lagi luar biasa. Mereka pasti lebih kuat daripada Silong Zi dan Jin Sitai, dan mungkin bahkan Fang Qingsui. Kemudian Fang Han berpikir lagi di dalam hatinya. Namun, kecepatan peningkatan kekuatan Fang Qingsui sangat cepat. Pada waktu itu, ketika semua garis hidup saya berubah, saya mendengar Guru Bai Hai Chen mengatakan dia berada di tahap ketiga dari alam surgawi, tahap alam semesta. Tetapi sekarang dia sudah berada di tahap keempat, tahap Yin Yang. Selanjutnya, selama pertempuran melawan Dewa Iblis, dia memahami banyak misteri. Dengan kecepatan peningkatan seperti Dewa, aku takut dia akan dengan cepat dapat menyaingi 5 orang ini. Saya ingin tahu bagaimana kekuatan sebenarnya dari Komandan Iblis, Ying Tianqing. Dibandingkan dengan 5 senior ini, dia mungkin berada di level yang sama. 5 ahli besar dari timur, barat, utara, selatan, dan tengah tidak termasuk Fang Qingsui. Dalam hati Fang Han, ini menyebabkan sepotong ketidaknyamanan. Setelah semua, semakin kuat Fang Qingsui, semakin baik. Dia akan mampu melindungi Fang Han. Saat ini, dengan kemampuan yang belum mencapai alam surgawi, Fang Han masih lemah. Dibandingkan para senior lain, itu masih jauh. Dan dengan demikian, Fang Han membutuhkan orang yang lebih kuat untuk melindunginya. Lalu kemudian Su Yuer dan Ye Yu berkata, hingga saat ini, semua iblis surgawi yang berada di depan kita telah berhasil dimusnahkan. Namun, kita tidak bisa bertindak gegabah. Marilah kita tetap di sini lalu memulihkan energi dan spiritual kita dulu. Tidak mungkin ratusan iblis surgawi yang kita temui tadi adalah keseluruhan populasi iblis di arena iblis surgawi. Jika kita bertemu dengan kelompok besar lain dengan kondisi yang masih lemah seperti ini, itu akan sangat berbahaya. Su Yuer dan Ye Yu memberikan instruksi kepada wanita lain, dan kemudian meminta saran Fang Han lebih lanjut. Lalu kemudian Fang Han menjawab, ya, kita harus istirahat dulu di sini sebentar. Namun setelahnya, kita harus tetap bergerak. Jumlah iblis surgawi di dalam arena ini telah meningkat tajam, dan jika kita saja berada dalam bahaya seperti itu barusan, aku khawatir murid-murid lain berada dalam bahaya yang lebih besar. Kita semua adalah murid sekolah Yuhua, dan dengan demikian kita harus menyelamatkan sesama murid dengan apa yang kita bisa. Karena saya memiliki labu 7 roh jahat, saya tidak bisa hanya duduk di sini dan tidak melakukan apa-apa. Fang Han menyarankan agar mereka menyelamatkan yang lain. Saat ini, ia telah mendapatkan beberapa orang untuk membantunya. Lebih jauh lagi, dengan efek penahan dari kecapi dan seruling surgawi, selama mereka berhati-hati, mereka akan dapat membunuh lebih banyak iblis surgawi. Fang Han juga membutuhkan lebih banyak iblis surgawi untuk memperbaiki pil. Lalu kemudian bertanya melalui benaknya kepada Nagayan. Nagayan, barusan, berapa banyak iblis surgawi yang kita tangkap? Apakah kita punya cukup pil untuk bisa dikonsumsi sekarang? Kemudian Nagayan menjawab, baru saja, kita telah menangkap total 413 iblis surgawi. Dengan tambahan 5 pemimpin iblis surgawi, saat ini kita memiliki bahan yang cukup untuk memurnikan 520 pil. 10 yasha kita perlu mengkonsumsi lebih dari 30 pil per yasyanya untuk merubahnya menjadi shuro nanti. Dengan mengurangkan ini, Anda akan memiliki kurang dari 200 pil sisanya. Anda harus membunuh lebih banyak iblis surgawi,
semakin banyak semakin baik. Mengetahui bahwa Fang Han memiliki lebih dari 500 pil, Fang Han merasa sangat puas dalam hatinya. Di dalam sekolah Yuhua, para murid pelataran dalam saat akan mulai memperbaiki pil. Namun, masing-masing tungku hanya dapat menyuling beberapa pil, dan bahkan beberapa pil yang disuling tidak maksimal dan tidak dapat menjadi pil dasar esensi atau pil butir royal, tetapi hanya pil sederhana, pil tingkat rendah. Bahkan murid sejati, meskipun mereka bisa menghaluskan pil berkualitas baik, mereka hanya bisa menyuling beberapa dengan masing-masing tungku. 500 pil yang dimiliki Fang Han sudah cukup untuk membuat murid sejati manapun menjadi gila. Ini hanya sesuatu yang bisa dilakukan oleh tungku pil tingkat Daoki, mata air sungai di gambar peta Huangquan. Lalu kemudian para wanita itu berkata, apa yang dikatakan oleh saudara senior Fang benar. Ditambah sekarang kita memiliki pengalaman dalam membunuh iblis surgawi. Itu membuat kita jauh lebih mudah bagi kita untuk menyelamatkan orang. Selain itu, membunuh iblis surgawi adalah cara yang baik bagi kita untuk meredam semangat kita serta meningkatkan kultivasi kita. Setelah memikirkannya sebentar, murid-murid perempuan ini semua setuju dengan saran Fang Han. Mereka semua kemudian duduk di tanah dan beristirahat selama 1 jam, sampai kekuatan spiritual setiap orang kembali maksimal dan kekuatan mereka kembali. Baru kemudian mereka berdiri. Lalu Fang Han dengan cepat mengarahkan asap serigala langit, menggunakannya untuk membentuk bola asap besar untuk mengangkut mereka semua. Mereka terbang rendah di langit, hanya sekitar 3-5 zang di atas tanah dan terbang di sekitar puncak yang mereka temui di sekitar mereka. Dengan mengangkut banyak orang seperti ini, Fang Han tidak berani terbang terlalu tinggi. Jika Fang Han terbang terlalu tinggi, jika mereka menemui skenario di mana asap langit serigala tersebar karena bahaya atau suatu hal di depan mereka, semua orang akan binasa karena jatuh dari ketinggian. Dan saat ini, mereka, terutama Fang Han tidak menyadari bahwa dalam aksi sebelumnya waktu membunuh 400 hingga 500 iblis surgawi, aksi mereka akan menarik perhatian seseorang yang berada tidak jauh dari tempat itu. Di atas puncak gunung yang tinggi lebih dari 1000 li jauhnya, mata Raja Iblis Vajrabairava menatap tajam ke daerah mereka. Setelah itu, pupil matanya tiba-tiba melebar. Dari dalam mata, muncul gambar bola sihir asap serigala yang sedang terbang rendah. Lalu kemudian Raja Iblis Vajrabairava meludahkan satu kata. Matilah. Tubuhnya kemudian bergerak dan meninggalkan puncak gunung. Seperti hantu, ia melintas di atas cakrawala, serangkaian kabur sebelum menghilang ke langit yang jauh. Lalu kemudian plot berpindah, di dalam istana langit sekolah Yuhua di depan sebuah cermin raksasa. Seorang sesepuh tiba-tiba berteriak, siapa sekelompok 9 murid ini? Mereka benar-benar mampu membunuh ratusan iblis surgawi. Kapan murid pelataran luar sekolah Yuhua kita memiliki murid yang sangat kuat seperti ini? Apakah mereka menggunakan harta sihir yang kuat? Di atas cermin raksasa, ratusan titik hitam yang mewakili iblis surgawi benar-benar padam oleh 9 titik merah yang mewakili murid. Itu adalah Fang Han dan 8 murid perempuan dari kelompok Jialan. Lalu kemudian, tetua lain melanjutkan, iblis surgawi tahun ini telah mengalami semacam perubahan. Seperti halnya para murid kita. Jangan heran, murid-murid pelataran luar ini sangat cerdik, dan mungkin juga di antara mereka meminjam harta sihir dari murid sejati lainnya. Lalu kemudian tetua itu melanjutkan, tidak baik. Ada beberapa ribu iblis surgawi di sana. Dan, apa itu? Apakah itu dewa iblis? Itu benar, itu adalah Raja Iblis Surgawi. Pada saat ini, di atas cermin, muncul bola berukuran kepalan tangan yang memancarkan cahaya hitam. Selain itu, ribuan iblis surgawi saat ini seperti mengelilingi kelompok demi kelompok para murid. Adapun kelompok 9 titik merah Fang Han, mereka saat ini sedang mendekati Raja Iblis, dan kelompok besar murid yang lain dikelilingi titik hitam kecil lainnya. Kemudian tetua istana langit Yuhua yang lain berkata lagi, tenang, Hua Tiandou dan beberapa murid peringkat Sanhe sudah dalam perjalanan ke dalam arena iblis surgawi. Para iblis beserta Raja Iblis juga akan mati menghadapi Hua Tiandou. Sementara mereka berbicara, di atas cermin besar muncul garis panjang titik-titik merah. Ki immortal yang sangat agung yang berasal dari titik-titik ini sangat mengejutkan bahkan para penatua.
Lalu kemudian plot berpindah ke arah Fang Han. Saat ini dia berkata, Ki iblis di sini terasa sangat padat. Kita harus lebih berhati-hati. Aku takut bahwa jumlah iblis surgawi yang berkumpul di depan kita nanti bukanlah jumlah yang kecil. Saat bola sihir asap serigala terbang rendah sebelumnya, kecepatannya juga agak dipercepat, seperti hembusan angin. Bahkan kuda tercepat mungkin tidak bisa menandingi bahkan sepertiga dari kecepatan bola sihir ini. Meskipun begitu, jika dibandingkan dengan kecepatan pedang terbang, bola itu masih jauh lebih lambat. Fang Han sendiri sekarang memiliki pemahaman yang kuat tentang beberapa cara menggunakan asap serigala langit. Dia sekarang tahu bahwa inti dari arai untuk asap serigala langit berada di dalam salah satu bilik di dalam labu 7 roh jahat. Dan dengan penuh semangat memusatkan semangatnya di dalamnya, dia dapat menyebabkan arai tersebut bersirkulasi bahkan lebih cepat, sehingga meningkatkan kekuatan dari asap serigala langit. Kemudian tiba-tiba, dari depan mereka, ki dingin yang sangat besar dan intens merayap. Seolah-olah mereka sedang berada di gunung salju dengan puncak esnya. Ketika Fang Han merasakan ki dingin ini, dia segera memperingatkan semua orang, memperlambat kecepatan asap serigala langit. Kemudian Su Yuer juga berkata, aku juga merasakan iblis ki padat ini. Lalu dari dadanya, Su Yuer mengeluarkan jimat berwarna kuning. Setelah menyalakannya dengan jimat api sejati, jimat kuning segera terbang menerangi lingkungan mereka dengan aliran api. Setelah itu, jimat itu meledak dengan keras, tersebar menjadi ratusan meteor kecil yang jatuh ke tanah. Su Yuer lalu melanjutkan, setidaknya harus ada beberapa ribu iblis surgawi di sekitar sini. Jimat saya adalah jimat pendeteksi iblis, sebuah faki yang setelah dinyalakan dan dilemparkan ke udara dapat merasakan iblis ki di sekitarnya. Akan tetapi jimat tersebut malah meledak menjadi ratusan meteor kecil. Setidaknya, akan ada ribuan iblis di depan kita. Dengan kondisi ini, apakah lebih baik kita bersembunyi dulu, kata Su Yuer dengan wajah khawatir. 7 murid perempuan lainnya tampaknya juga menjadi agak khawatir setelah mendengar hal ini. Memang, beberapa ribu iblis surgawi bukanlah sesuatu yang bisa mereka atasi, bahkan dengan bantuan Baoki. Lalu kemudian Fang Han berkata, dengan merasakan bahwa ada banyak iblis surgawi yang telah berkumpul di sini, tidak mungkin mereka hanya bermain. Pasti ada murid yang terjebak di sekitar sini, dan pasti ada banyak. Kita harus menyisir area ini untuk mencari mereka. Kita akan baik-baik saja jika kita lebih berhati-hati. Bahkan jika kita bertemu beberapa ribu iblis surgawi, selama kita tidak menyerang dan fokus hanya pada pertahanan, kita seharusnya bisa mengulur waktu untuk menyelamatkan yang lain. Fang Han di dalam hatinya tidak gentar sedikit pun. Dia sangat berani, akan tetapi dalam keberanian itu penuh dengan perhitungan. 8 murid perempuan dari kelompok Jialan pun tidak bisa tidak mengagumi keberaniannya. Mereka pun terbang perlahan, masing-masing mata mereka memindai di depan mereka. Ada hutan pegunungan di depan mereka, puncak gunung yang menembus langit. Berlawanan dengan puncak adalah dataran luas yang tak tertandingi. Di atas dataran, samar-samar orang bisa melihat hembusan angin dingin. Angin dingin itu bertiup dengan liar. Dan kemudian, di bawah tiupan angin dingin tidak lain adalah murid sekolah Yuhua. Kali ini, itu bukan hanya beberapa murid, akan tetapi 200 hingga 300 murid. Murid-murid ini semuanya terkepung, dan sekarang berada di antara tiupan angin dingin iblis surgawi. Mereka dikepung oleh 3.000 penuh iblis surgawi, dengan puluhan iblis setingkat transformasi iblis surgawi memimpin mereka. Lalu kemudian Fang Han berkata dengan nada kaget, harta sihir apa itu? Harta sihir itu benar-benar dapat menangkis 3.000 iblis surgawi? Tanya Fang Han dengan kaget. Melawan iblis surgawi, tentu saja semakin banyak orang, semakin besar kekuatannya. Jika beberapa ratus murid menghubungkan auman mereka, maka tentu saja iblis surgawi ini akan langsung terkoyak. Namun, di sini ada ribuan iblis surgawi. Untuk menghadapi beberapa ribu iblis surgawi, gabungan kekuatan auman para murid ini masih terlalu sedikit. Selain itu, Fang Han telah melihat 9 cahaya emas berkilau di sekitar kepala murid terkemuka. Itu sebenarnya adalah pagoda emas seukuran kepalan tangan. Pagoda emas ini menembakkan cahaya keemasan tebal yang menyelimuti para murid seperti kubah raksasa. Tidak peduli apa yang dilakukan iblis surgawi di luar, mereka tidak bisa menembus cahaya emas ini.
Para murid yang dilindungi dipisahkan menjadi kelompok 3-5, masing-masing kelompok memegang lonceng kecil tingkat faki. Mereka dengan keras mengguncang lonceng ini, menghasilkan gelombang suara yang melesat ke arah iblis surgawi sebagai serangan. Sementara itu, murid-murid lain memegang tas kulit yang secara mengejutkan menghasilkan angin dan akan langsung menghisap iblis surgawi masuk ke dalam tas. Itu adalah teknik 9 istana pagoda emas. Itu adalah harta ajaib puncak ibu kota surgawi yang melindungi seluruh puncak. Ia memiliki kekuatan tak terukur, harta sihir yang murni. Akan tetapi, mengapa itu muncul di tangan para murid pelataran luar ini? Setelah Fang Han mengamati lebih jauh, ternyata di antara ratusan murid yang terkepung ini, terdapat 9 murid pelataran dalam. Lalu kemudian Fang Han berkata, mereka para murid pelataran dalam ini pasti datang untuk menyelamatkan para murid pelataran luar. Naga Yan saat ini yang berada di dalam benak Fang Han juga melihat bagaimana 9 pagoda emas kecil menembakkan ribuan cahaya emas, dan ia tidak bisa tidak berseru dengan terkejut. Lalu kemudian Naga Yan berbicara dengan samar, Baoki murni ini tidak buruk. 9 istana pagoda emas ini adalah murni Baoki. Selain itu, esensinya bahkan lebih murni daripada tali ayam langit. Ini adalah hal terbaik untuk saya konsumsi. Jika saya menelan 9 pagoda emas ini, saya dapat sepenuhnya memulihkan kekuatan saya ke tahap kelima dari alam surgawi, tahap orang surgawi. Aku akan bisa memperbaiki Lingki untukmu. Naga Yan menjadi semakin bersemangat dalam gambar mata air kuning. Hanya dengan mengonsumsi harta sihir murni yang dapat memulihkan kekuatannya. Lebih jauh lagi, 9 istana pagoda emas ini adalah harta yang murni yang tidak dapat ditemukan bahkan jika seseorang mencoba mencarinya. Lalu kemudian Fang Han berkata di dalam benaknya, karena sekolah Yuhua telah mengirimkan orang untuk menyelamatkan para murid, dan terlebih, jika Anda tidak ingin ditangkap dan dibedah oleh orang lain yang lebih kuat, maka kita tidak boleh berpikir tentang 9 istana pagoda emas untuk saat ini, pikir Fang Han diam-diam. Tujuan kita saat ini adalah untuk membunuh iblis surgawi sebanyak yang kami bisa dan menyaringnya menjadi pil dulu. Kemudian pada saat ini, tiba-tiba Yue berbicara dengan suara keras, karena bahkan harta sihir seperti 9 istana pagoda emas telah muncul, misi penyelamatan sekolah Yuhua sepertinya telah dimulai. Mari kita segera masuk ke lapisan pelindung pagoda emas. Saya khawatir itu akan jauh lebih aman daripada di dalam bola asap ini. Kemudian gadis lain melanjutkan, 9 istana pagoda emas dikabarkan telah menjadi sesuatu yang kepala sekolah terhormat berikan secara pribadi kepada murid sejati pertama. Ini adalah harta yang murni dari saudara senior Hua Tiandou dari puncak ibu kota surgawi. Kakak senior Hua Tiandou secara umum menggunakannya untuk melindungi orang-orangnya. Akan tetapi sepertinya kali ini, ia muncul dengan 9 murid pengadilan dalam ini. Dengan demikian, jelas bahwa bahkan saudara senior Hua telah datang ke sini untuk mengambil bagian dalam membantai iblis-iblis ini, dan bahwa dia telah menggunakan harta karunnya di sini untuk melindungi murid. Mari kita segera masuk ke dalam perisai pagoda emas kakak Hua. Perisai itu pasti tidak akan bisa dipecahkan oleh iblis surgawi. Su Yue juga mengangguk setuju. Kemudian Fang Han berkata, baiklah, akan tetapi di sana terlalu banyak murid, bagaimana kita nanti bisa berkumpul lagi? Tanya Fang Han dengan terburu-buru. Lalu Su Yue berkata, kita semua memiliki jimat komunikasi. Faki tingkat rendah ini sangat mudah diperoleh. Kemudian Ye Yu mengambil jimat kecil dan memberikannya kepada Fang Han. Lalu ia berkata, ambillah. Di masa depan, setelah kita meninggalkan tempat ini, Anda dapat mengikuti arahan jimat untuk menemukan kita. Setelah itu, Fang Han berkata, baik, sekarang ayo pergi. Dalam satu napas, mari kita menerobos sekumpulan 3.000 iblis surgawi ini dan lalu masuk ke dalam perisai perlindungan 9 istana pagoda emas. Mari kita bergabung dengan sesama murid Yuhua. Fang Han menguatkan hatinya, segera mengendalikan asap serigala langit untuk berkontraksi dan meningkatkan kekuatan. Akan tetapi, pada saat ini, sebelum bahkan bola asap itu bergerak, sebuah suara keluar dari belakang mereka. Tidak ada gunanya bagi kalian semua untuk pergi. Fang Han merasakan hawa dingin yang meningkat di dalam hatinya, perasaan teror tiba-tiba meningkat. Lalu kemudian, Fang Han melihat ke arah belakang. Yang dia lihat adalah seorang pria jangkung berdiri di tempat yang tidak terlalu jauh di belakang mereka.
Kedua matanya sangat pucat, seperti dua api yang menyala. Lalu pria jangkung itu berbicara. Yang mulia ini adalah Raja Iblis Surgawi, Raja Iblis Vajrabairava. Kamu telah membunuh lebih dari 500 pasukanku. Dan kalian layak mati 1.000.000 kali lebih pedih. Kata Raja Iblis Vajrabairava dengan suara tanpa emosi. When the shadows first lengthened, one stood. Bersambung. Jika kalian menyukai alur cerita ini, jangan lupa untuk klik tombol like-nya ya. Salam hangat dari reinkarnasi. Terima kasih. He chose the path of perpetual torment. In his rapid